jangan abaikan akan kehendak Allah, rancangan Allah dalam kehidupan ini. Karena Allah selalu merancangkan kebaikan, shalom kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Shalom dan salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Minggu Gereja Toraja edisi 30 Agustus 2020. Dari keempat teks pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Toyangan ni tuka kadakean ami pogoi tumelona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat pembacaan firman Tuhan ini, 3 pengajaran penting yang hendak disampaikan kepada kita pada saat ini ialah yang pertama, bahwa salah satu bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita ialah realitas di mana ada banyak kejahatan, kekerasan yang terjadi dalam kehidupan ini. Pertanyaan kita kemudian, saudara-saudara, mengapa kejahatan itu atau mengapa orang melakukan kejahatan dalam kehidupan ini? Firman Tuhan hari ini memberi jawab kepada kita. Adanya kebencian dalam diri, hati Firaun melihat orang-orang Israel yang bertambah-tambah banyak telah membuat ia melakukan kejahatan, menindas, menganiaya, dan menjadi tirani bagi orang-orang Israel. Rasul Paulus mengungkapkan pula dalam surat Roma, saudara-saudara, bahwa kejahatan itu timbul karena banyak orang berpura-pura dalam kehidupan ini. Banyak orang ingin balas dendam kepada orang lain. Dan kejahatan itu timbul karena orang mulai abai dengan kepedulian, dengan kasih kepada sesama. Atau seperti kritik Yesus kepada Petrus. Kejahatan itu timbul karena orang cenderung memikirkan kehendak dan keinginan diri sendiri ketimbang kehendak dan keinginan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kejahatan itu ada di sekitar kita hingga hari ini, kalau kejahatan itu masih terjadi dalam kehidupan kita hingga hari ini, sekali lagi firman Tuhan menegaskan kepada kita, karena manusia abai terhadap kepedulian dan kasih kepada sesama, dan abai kepada kehendak dari Allah sang pemilik kehidupan. Apa dampak daripada kejahatan itu? Ialah tirani, penderitaan, kesusahan, aniaya, dan kebencian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada realitas yang demikian itu masih ada pengharapan kita. Hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini berbicara tentang pengharapan kita. Bahwa Allah adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang sungguh-sungguh merasakan penderitaan yang dialami oleh umatnya, penderitaan yang dialami oleh umat manusia karena akibat dari kejahatan. Sebagaimana kepedulian Allah kepada penderitaan sengsara yang dialami oleh umat Israel pada masa Musa. Allah akan bangkit membebaskan orang-orang yang teraniaya, tertindas, yang mengalami penderitaan karena kejahatan sesamanya. Maka dalam pembacaan kita hari ini, kita belajar bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan manusia, termasuk akan membalas segala bentuk kejahatan
yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang Allah telah lakukan kepada Firaun dengan berbagai macam tulah untuk menyatakan kehadiran karya dan kuasa Allah yang ingin memerdekakan, membebaskan umatnya dari tirani, dari kejahatan yang dilakukan oleh Firaun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini? Kalau pada satu sisi kejahatan itu terus terjadi, dan pada sisi lain kita memiliki pengharapan kepada Allah yang peduli dan yang akan membalas setiap perbuatan manusia, apa yang mesti kita lakukan? Hal yang ketiga dari firman Tuhan hari ini mengajar kita. Yang pertama, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bukan dengan berdiam diri. Allah mau kita aktif, kita terus berjuang melakukan kebaikan. Seperti Kristus yang sekalipun menderita, bahkan mengalami kematian, Ia setia untuk berbuat baik. Setia untuk mengajarkan kebaikan. Memberi teladan kebaikan bagi umat manusia. Untuk apa? Supaya manusia itu terluput dari murka Allah dan beroleh kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajar kita untuk selalu mempedulikan sesama kita. Kita tidak boleh mengabaikan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Karena kita dipanggil untuk menyatakan kasih karunia Allah itu. Kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita. Yang ketiga, jangan abaikan akan kehendak Allah, rancangan Allah dalam kehidupan ini. Karena Allah selalu merancangkan kebaikan, shalom kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melakukan apa yang baik, yang mendatangkan shalom bagi sesama kita. Mari kita terus menyatakan kepedulian Allah di tengah-tengah kehidupan. Sekalipun di sekitar kita, kejahatan-kejahatan sepertinya tidak pernah berhenti. Supaya di tengah-tengah realitas itu, orang lain dapat menyaksikan kasih Allah, kepedulian Allah, karya Allah yang menyelamatkan, membebaskan setiap manusia. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, menjadi pandu kehidupan kita, untuk selalu berjuang menyatakan kebaikan, kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.